Saat ini, zona pasif TPA Jatibarang telah ditutup dan dimanfaatkan gas metannya menjadi energi listrik melalui PLTSA landfill gas. Setelah masa ekstraksi gas metan selesai, maka akan menyisakan tumpukan sampah. Tumpukan sampah tersebut dapat diolah menjadi RDF. Refuse Derived Fuel atau RDF merupakan salah satu teknologi pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi bahan yang lebih bernilai, yaitu bahan bakar. RDF adalah hasil proses pemisahan sampah padat antara fraksi sampah mudah terbakar dan fraksi sampah tidak mudah terbakar. Saat ini, belum banyak kota di Indonesia yang memiliki fasilitas pengolahan RDF. Oleh sebab itu, tugas akhir ini bertujuan untuk meninjau kelayakan RDF plants di TPA Jatibarang berdasarkan aspek teknis, lingkungan, dan juga finansial. Berdasarkan hasil analisis, volume sampah zona pasif yang dapat ditambang sebanyak 2.444.700 meter kubik dengan lama penambangan selama 30 tahun. RDF Plant TPA Jatibarang direncanakan dapat mengolah 250 ton sampah per hari. Dengan bahan baku utamanya berasal dari sampah zona pasif yang ditambang dan dicampur dengan sampah baru yang masuk ke TPA setiap harinya dengan perbandingan 2:1. Setiap harinya sebanyak 75 ton RDF dapat dihasilkan. Proses pengolahan sampah menjadi RDF di TPA Jatibarang terdiri dari penambangan dan pengayakan sampah zona pasif, pemilahan sampah aktif, pemisahan berat, pemisahan magnetis, pencacahan, pengeringan, pemadatan, penyimpanan, dan pengangkutan ke industri pembeli. Dampak terhadap lingkungan dari pengolahan sampah zona pasif dan sampah baru di TPA Jatibarang menjadi RDF yaitu rehabilitasi zona, sehingga zona pasif dapat digunakan kembali setelah selesai ditambang. Setelah zona pasif selesai ditambang, produksi RDF dapat menggunakan sampah dari zona lain. Penggunaan sampah aktif sebagai campuran RDF juga dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke landfill sebanyak 30.300 ton per tahun. Akan tetapi, terdapat dampak lain dari penggunaan RDF, yaitu produksi dioksin yang berasal dari sampah plastik. Dioksin merupakan senyawa berbahaya yang muncul akibat pembakaran tidak sempurna dengan temperatur kurang dari 800 derajat Celcius. Oleh sebab itu, penjualan RDF tidak direkomendasikan ke industri rumah tangga, melainkan ke pabrik semen, di mana pembakaran terjadi pada temperatur sangat tinggi. Berdasarkan analisis aspek finansial, implementasi RDF Plant di TPA Jatibarang menghasilkan nilai Net Present Value atau NPV lebih besar dari 0, dengan payback period selama 6 tahun dan nilai Internal Rate of Return atau IRR sebesar 23%. Dari hasil analisis sensitivitas, proporsi sumber pembiayaan dan tingkat suku bunga mempengaruhi hasil net value, payback period, dan internal rate of return. Berdasarkan hasil analisis aspek teknis, lingkungan, dan finansial, RDF Plant di TPA Jatibarang layak untuk dijalankan. Pengolahan sampah menjadi RDF diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan sampah di TPA Jatibarang.